Shalom adik-adik, kembali lagi sama kita kakak-kakak yang ada di sini di acara Sekolah Minggu di pagi hari ini. Pada semangat ya adik-adik yang di situ meskipun kita caranya online, tapi tetap sukacita ya, rasakan selalu hadiran Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita di Sekolah Minggu pagi hari ini. Saya harap adik-adik yang di rumah melipatkan tangan, tundukkan kepala. Kita angkat pujian buat Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini kita ucapkan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan adik-adik pujian ini. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Putra Roh Kudus, terima. Katakan sekali lagi adik-adik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah katakan kami memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima. Kakak ingin sekali lagi pujian ini diangkat. Kita lebih sungguh-sungguh lipat tangan, tutup mata, katakan selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Katakan Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima. Katakan sekali lagi adik-adik, Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, untuk pagi hari ini kita sama-sama berdoa. Ikuti Kak Desna berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan ingin lebih mengenal Engkau, anak-anak sekolah minggu, GPK Subang. Meskipun kami Tuhan tidak dapat jumpa dengan kakak-kakak sekolah minggu kami, tapi kami berharap Tuhan pagi hari ini Engkau hadir
di tengah-tengah ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Terima kasih, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa buat Tuhan di pagi hari ini. Saat ini kita mau naikkan pujian buat Tuhan. Masih semangat kan adik-adik? Oke, kita angkat pujian buat Tuhan. Sungai Sukacitamu. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semuanya menarik adik-adik. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada. Katakan sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Semuanya menari adik-adik. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Katakan mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Katakan adik, melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Katakan sekali lagi, sungai sukacitamu lebih sungguh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada. Ikuti gerakan kadesna ya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Katakan melayani, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka cita. Katakan sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Katakan sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Katakan King Kong badannya besar. King Kong badannya besar. Lebih aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya. Katakan lebih suka King Kong. King Kong badannya besar. Tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke
Oke adik-adik, kita sudah selesai tadi memuji Tuhan, menari buat Tuhan Yesus. Mas semangat kan buat Tuhan Yesus? Pagi hari ini kita angkat pujian satu lagi buat Tuhan. Happy ya. Tapi ikutin gerakan kakak yang di sini ya. Happy ya. Katakan happy ye. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Senang jadi anak Tuhan. Katakan siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam kepadamu, Yesus Tuhan. Katakan lebih semangat lagi, happy ya. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Senang jadi anak Tuhan. Katakan lebih semangat adik-adik. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam kepadamu, Yesus Tuhan. Katakan lebih sungguh kepadamu, Yesus Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Kita sudah menari tadi buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Sekarang kita mau siapkan hati kita adik-adik buat mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Kakak undang semuanya untuk melipatkan tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Kita angkat pujian buat Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan adik-adik lebih sungguh lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan ya Aba Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita angkat pujian dari awal lagi. Katakan lebih sungguh, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Yesus. Katakan adik-adik, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan katakan lebih sungguh, ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku, ya Aba, Bapa. Kak Desna undang Kak Karol untuk memimpin kita doa pagi hari ini buat firman Tuhan. Sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami percaya tangan Tuhan menjangkau hati kami satu persatu. Tuhan jamah hati kami, Tuhan buka hati, Tuhan ajar kami untuk fokus mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh di hati kami dan bertumbuh subur agar kami menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang penuh dengan berkat yang menjadi anak terang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan dengan kencang, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk semuanya dimanapun berada. Walaupun kita gak bisa ketemu hari ini, kita percaya sukacita Tuhan Yesus ada buat kita semuanya. Kakak-kakak guru sekolah minggu sudah sangat rindu sekali pada kalian. Semoga adik-adik sekalian sehat, selalu sukacita, jadi anak yang baik di rumah, dan rajin baca Alkitab. Nah hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam, semuanya pasti sudah buka Alkitab, siapkan Alkitabnya di rumah karena gak ada alasan ketinggalan. Karena Alkitabnya pasti ada di rumah masing-masing. Adik-adik buka Injil Markus pasal 12 ayat yang 41 sampai yang ke-44. Hayo, Markus itu ada perjanjian lama, perjanjian baru? Jawab sendiri. Anak yang pintar pasti udah ketemu ayatnya. Injil Markus pasal 12 ayatnya yang ke-41 sampai 44. Udah ketemu adik-adik? Oke, kita bacakan natsnya. Judulnya adalah persembahan janda miskin. Udah pernah kayaknya dibahas sama guru-guru sekolah minggunya tentang persembahan. Tentang persembahan berarti artinya kita tentang memberi. Pada saat itu dalam Injil Markus ini Tuhan waktu itu duduk di bait suci dan memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Banyak sekali di bait suci ini orang-orangnya. Ada orang yang miskin dan ada orang yang kaya. Orang yang miskin dengan bangganya memberikan karena dia punya banyak sekali harta, dia memberikan dengan jumlah yang besar. Dengan jumlah yang besar, uangnya banyak, dia punya mobil, dia punya harta yang banyak, dia memberikan dengan jumlah yang besar. Dan tiba-tiba ada seorang ibu yang sangat miskin. Ibu ini tidak punya uang sama sekali, dia hanya cuma punya 2 peser. Kalau zaman sekarang mungkin recehan 500 ya adik-adik. Pada punya duit gak di kantongnya sekarang? Coba dikasih uang jajan gak sama mama? Dikasih gak setiap hari? Jangan gara-gara libur jadi minta jajan. Terus ke mama ya. Harus tetap jadi anak yang baik, harus tetap jadi anak yang manis. Jangan mentang-mentang libur ngabisin duit mama minta jajan apa yang lewat.
jajan terus. Nggak boleh ya adik-adik ya. Lanjut lagi ceritanya, waktu itu Tuhan melihat, oh ibu ini memberikan cuma 2 peser atau 1 duit. Itu kalau sekarang kakak bilang tadi itu cuma receh, 500 perak. Kalau kita ngelihat orang miskin memberi, ih dia mah gak ada duitnya. Gak boleh gitu ya, karena ayat ini mengajarkan bahwa dengan memberi persembahan artinya adalah masalah hati. Hati yang tulus, hati adik-adik yang mau tulus untuk memberi. Karena Tuhan melihat hati-hati orang yang tulus untuk memberi. Bukan jangan gara-gara dia ngelihat temennya misalnya nanti suatu saat orang tuanya ngasih persembahan, ini ya kasih ya 50.000 ya, tiba-tiba lewat nih dari depan Alfamart. Kebanyakan ini yang 50.000 kayaknya bisa beli es krim, bisa beli itu, kebanyakan ini untuk anak-anak, terus jajan deh. Gak boleh, itu dosa karena Tuhan sudah tahu isi hati kita duluan adik-adik. Dan terus kalau misalnya mamahnya gak punya duit nih, mamanya cuma punya duit 5.000. Ini anak ngasih nanti untuk persembahan untuk Tuhan Yesus. Terus pas di sekolah minggu dilihat duit teman-temannya pada, wah kok aku 5.000 jadi malu gak usah ngasih. Gak boleh. Karena Tuhan sekali lagi melihat hati adik-adik yang mau sungguh-sungguh memberi. Hati yang mau memberi, hati yang tulus untuk memberi, itu yang bakalan Tuhan nilai ya adik-adik ya. Misalnya bukan hanya masalah duit, jangan karena kakak Carolina bilang persembahan itu soal duit, minta duit terus ke orang tua. Persembahan itu bisa lewat pujian. Kalau di sekolah minggu, ayo siapa yang kalau mau memuji Tuhan harus dikasih hadiah dulu. Misalnya kakak Carolina, kak Desna, kak Josi punya apa ya di sana? Bawa hadiah enggak ya? Gitu. Jadi pemberian itu kakak bilang bukan masalah soal uang atau pakaian atau benda ya, tapi pujian untuk Tuhan. Ayo misalnya kakak-kakaknya bilang, siapa nih yang mau memuji Tuhan? Kakak Yosi atau kakak Carolina bawa apa ya? Ada hadiahnya enggak? Giliran bawa hadiah, aku kak, gitu. Hanya berarti tujuannya sudah salah, karena pengen mengharapkan hadiah. Kalau misalnya terus, oh iya aku pengen nyanyi tapi suaranya pales, gimana ya? Gak apa-apa, karena intinya cerita ini adalah memberi persembahan itu tentang hati. Tentang tulusnya hati adik-adik untuk memberi, untuk sharing kepada teman-teman, untuk niat yang baik karena mengasihi sesama itu yang Tuhan inginkan. Jadi inti firman hari ini dari persembahan seorang janda yang miskin adalah memberi dengan tulus dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian, ingat tetap jaga kesehatan, tetap jadi anak yang baik di rumah, anak yang nurut, bantu mama dan papa sebisanya di rumah, jangan banyak main gadget, jangan banyak bermain di luar ya adik-adik. Tuhan Yesus menyertai adik-adik sekalian. Kita berdoa semoga segala sesuatu yang terjadi saat ini segala berakhir dan kita dapat bertemu dengan sukacita karena kakak-kakak guru sekolah minggunya kangen kalian semuanya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus menyertai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman-Mu tentang memberi dengan sukacita. Mungkin saat ini Tuhan, kami banyak menghadapi segala sesuatu yang mungkin Tuhan tidak bisa kami jabarkan satu persatu. Tapi kami percaya melalui firman-Mu hari ini Tuhan, kami ingin memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dimanapun saat ini Tuhan berada kami masing-masing, apapun yang kami alami saat ini masing-masing Tuhan, Tuhan jamah hati anak-anak kami agar firman ini sampai pada hati mereka masing-masing. Jadi walaupun kami tidak bertemu Tuhan, walaupun kami tidak menjangkau satu persatu, firman Tuhan tetap tumbuh subur bagi hati anak-anak kami Tuhan.
sehingga mereka tetap bertumbuh menjadi anak-anak terang yang takut akan Tuhan, yang mau mengikuti perintah Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh berserah dalam segala aktivitas kami, dalam segala Tuhan, apa yang kami lakukan, apapun yang anak-anak kami kerjakan saat ini, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, hingga kami dapat bertemu kembali, tidak kurang satu apapun suatu saat nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah terberkati oleh firman Tuhan katakan dengan kencang, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan tutup ibadah kita. Kakak rindu semuanya mengangkat tangannya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Semuanya angkat tangannya, adik-adik tundukkan kepalanya, kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus menyertai adik-adik sekalian dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya dan penyertaannya bagi adik-adik semuanya. Sehingga adik-adik bertumbuh menjadi anak-anak terang, anak-anak yang dikasihi orang tua, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai.